Makanya kau jawab. Bintang 10 si kolor ini ditanya jawab. Kau jawab ini kau jawab aja. Nah, gambar Tuhan seperti apa? Saya jawab. mau tahu dalam pemikiranmu itu seperti apa, makanya saya mau tanya. Kan tadi saya udah jawab. Kau sabar dulu, belum selesai itu. Laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan, kan begitu. Nah, sekarang saya tanya kau, ya, apakah kau tahu bahwa Allah itu bukan manusia? Betul, dia adalah Allah bukan manusia. Tapi manusia itu gambar dia. Si lonte ini kan kudu bilang Allah itu bukan bahwa Allah itu bukan manusia, ya kan? Nah, sekarang tanya sama kau, ciri-ciri manusia itu apa? Silakan. Laki-laki dan perempuan. Nah, udah kau tahu. Kan sudah terjawab, berarti kau pintar. Lah terus gambar Allah seperti apa menurut berarti kau? Kan salah. Gambar. Aduh, si kolor ini. Kau kena batunya kau sama saya. Saya tahu paham Alkitab itu. Sekarang saya ngomong. Gambar Allah seperti apa? Segambar dengan Allah itu artinya di dalam pemikirannya bahwa manusia itu tahu yang jahat. Saya bukan tanya. Bukan pikiran yang saya tanya. Kenapa diminum ini? Seperti apa? Yang saya tanya sama kau tahu penafsiran segambar. Kucing. Sebentar dulu. Yang saya tanya sama kau, gambar Allah seperti apa? Bukan sifat Allah. Saya tidak bertanya sifatnya. Saya tidak jawab. Kau diam saja berpikirnya. Sebentar. Yang saya tanya sama kau, gambarnya seperti apa? Jawab. Gambar itu segambar artinya manusia sudah tahu yang baik dan yang jahat. Bukan itu yang saya tolol. Aduh, si bodoh ini loak kali sih. Yang saya tanya sama kau, gambar kalian diskusi kalian kelas kambing kalian. Karena kau tolol. Kamu jawab pertanyaannya, gambar Allah seperti apa? Jawab. Nah, kalau segambar dengan gambar Allah itu dengan bukan segambar. Aduh, kok jadi segambar? Iya, gambar Allah itu seperti apa? Kau dengar dulu. Seperti apa? Alkitab. Seperti gambar apa? Allah itu tidak ada yang tahu karena Alkitab mengatakan. Anjing. Yohanes. Udah bilang kau ngomong. Saya ngomong. Udah ini luka. Katanya gambar Allah tidak. Kalau Alcomor kau pakai data kau. Ini data Yohanes 1 ayat 18. Dulu. Allah itu tidak terlihat. Berarti bagaimana rupanya jelas tidak tahu. Kau kena batunya dengan saya dan kau angkat kau bintang 10 nggak takut saya. Sebentar, tolol goblok. Kau yang tolol. Kau diam dulu. Si manusia tolol. Kan tadi ku tanya sama muncungmu, gambar Allah seperti apa? Saya nggak tahu gambarnya, gitu kau jawab. Yohanes 1 ayat 18. Kau tahu apa kau bilang, tulis di situ? Yohanes 1 ayat 18 kau tahu nggak? Yohanes 1 ayat 18. Baca dulu, ayo baca firman Tuhan itu. Sebelum kau baca berdoa dulu biar kau paham. Yesus tolong udah turun kau. Yesus cuma itu kemampuan dulu gak? Aduh. Si goblok. Yesus ke Tuhannya memanggil apa? Sebutan apa lu ga? Bapak. Iya bapak lah, berarti ada ibunya. Betul, kan dia bilang tadi Tuhan itu nggak ada gambarnya katanya. Alasannya kan Tuhan itu roh. Serupa kan? Rupa dan gambar. Rupa dan gambar kan? Makanya dia orang gila. Kalau rupa dan gambar kan berarti ada bentuknya seperti apa? Seperti laki-laki dan perempuan. Dia bilang Tuhan nggak ada gambarnya. Dia tidak terlihat. Ya mati aja kau. Udah kau. Ini Luga. Kalau kau menggambarkan Allah itu laki-laki dan perempuan, itu artinya kau merendahkan Allah itu. Ya. Masa kau gambarkan Allah itu laki? Kenapa kau bilang tadi? Allah itu laki. Kau perlu dibawa berobat dulu. Alkitab yang mengatakan, kau menghujat kau. Tidak ada secara. Kau jawab, diam kau. Maskulin, iya maskulin, bapak itu maskulin kan?
Jawabannya bilang aja, Bang, saya nggak tahu gambarnya. Kan selesai masalah. Kau nggak tahu, ya udah diam kau. Kan gitu aja nya. Jangan kau muter-muter, ngejek-ngejek, ujung-ujungnya juga kau nggak tahu. Kurang ajar tadi. Intinya kan dia nggak tahu gambar Tuhan itu seperti apa. Jangan Kalau kenapa ini di menit aja kemudian diturunkan. Aduh, kualitas begini kan. Kualitas kalian maunya tunjukkan. Kau masalahnya ngomong tuh gak ada data, ngomong mulu kayak kau dari tadi nggak di pasar. Tuh, kau diam dulu, kamu diam. Tadi kan sudah kujawab. Diam, makanya kau diam. Kamu diam dulu. Oh, ku diam, ku turunkan juga kau lagi. Kau bisa diam nggak? Kau yang diam dulu, aku lagi ngomong. Enggak. Kau diam dulu. Dari tadi kau ngomong mulu. Kau bilang aku nggak tahu gambarnya. Udah, kalau kau nggak tahu, kenapa kau di sini? Bilang aja, Bang Luga, saya nggak tahu gambarnya. Udah, titik. Kan sudah ku bilang, kalau nggak tahu gambarnya jangan banyak ngomong kau. Tapi kalau saya, kejadian 1:27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah laki-laki dan perempuan. Selesai masalah. Kau muter-muter, intinya nggak tahu. Ya mati aja kau. Apaan kau orang kayak kau ngomong di sini? Makanya aku bilang kau setan. Udah naik kau, tapi kau ngobrol dulu kau sama orang atas. Silakan. Biar dia dulu ngobrol. Bagaimana ini mau diskusi atau debat kayak gini kualitasnya? Aduh, bertobat aja dulu ya. Bertobat ngomong dulu kau. Ya. Ngomong kau ulang lagi. Intinya nggak ada kan? Silakan. Ulang lagi nanti. Kalau kau bilang berkelamin, tunjukkan ayat yang berkelamin. Ternyata itu persepsimu, ya. Gak boleh persepsi kau, kau nggak laku, pemikiran kau nggak laku, ya. Iya. Nah, kau sekarang pendeta, sama nggak pendeta aja kau sudah kalah. Sok kau menantang pendeta. Ya kau jawab. Sama nggak pendeta aja kau udah kalah. Kau jawab aja. Banyak seperti apa gambar? Seperti apa gambar Tuhan? Siapa gambar Tuhan? Itu seperti pertanyaan apa? orang Intinya juga enggak. Yohanes 1 ayat 18. Oh, ya udah mati aja kau. Allah. Apa? Tapi anak tunggal Allah berarti menafsirkan segambar ayatnya kok. Sebentar. Kau dari di situ tadi dikatakan tetapi kau jangan kau tunjukkan kau apa. Bodak. Kambing. Si kambing kau. Ngomong gak ada data, dia ngomong gak ada data kok. Saya udah bilang kejadian 1:27. Dia bilang Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa. Diam dulu kau. Kurang ajar. Tapi anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dengan Nabi Muhammad. Allah itu harus menyatakan. Mirip dengan Nabi Muhammad. Kenapa lagi nih? Kan dari tadi. Si bodoh. Pantas orang. Kamu jawab pertanyaan, setan. Dengan Dajjal, kau jawab pertanyaan. Kurang ngajar kau. Kaunya biang kerok di sini. pas kau. Kaunya Dajjal itu. Pas kau bung Muhammad. Mirip dengan Muhammad. Ini si bujang ini buang aja. Ini bujang buang aja. Ini kenapa orang bukan debat sama Kristen, kenapa Nabi Muhammad yang diserang ya kok? Gak tahu nih. Nabi Muhammad. Sampaikan. Orang ini nggak ada hubungan dengan Islam ini, tolol. Gak tahu. Si bodoh satu ini orang lagi debat sama Kristen. Orang Kristen sama Kristen, kenapa Nabi Muhammad yang di bawah? Gak tahu, namanya udah gila. Gila. Kenapa Nabi Muhammad di bawah-bawah? Kau luruskan kalau si Lugat Ambunan itu salah. Jangan kau bawa Nabi Betul. Muhammad.
Kau nanti berhadapan dengan saya kau. Gebukin aja Sugi. Minta digebukin dia Gebukin agak. aja. Iya, orang nggak ada hubungannya sama Islam yang si bawa-bawa. Itu tafsiran Luga itu. Kalau ditafsir apa adanya seperti yang tadi nulis, udah bener itu. Karena kalau itu bapak saja, nanti bapak jadi bencong nanti. Karena bapak kayak laki-laki kayak perempuan. Yang bener Luga itu. Dijadikannya tuh apa manusia itu menurut zaman rupanya laki-laki dan perempuan. Di situ ada kata kita. Artinya dua oknum atau lebih. Udah bener itu Luga itu. Menurut Bible ya, jangan ini gak ada kaitannya sama Islam, nanti di framing pula saya mengakui Tuhan dua pula. Nah ini dalam menurut konteks yang Alkitab. dibicarakan Bible. Iya, jadi kalau Bang Sugi menilai saya dengan sesama Kristen, lebih benar saya. Ya. Karena itu kan memang laki-laki dan perempuan. Lalu si kawan ini bilang bukan laki-laki dan perempuan, ujung-ujungnya roh, ujung-ujungnya nggak kelihatan kan begitu. Intinya bukan laki kaum perempuan. Ya benar saya, makanya saya rencana mau menghancurkan Katolik sama Protestan. Capek saya dengan mereka ini, disuruh percaya Roh Kudus perempuan nggak mau, ya udah saya hancurkan lah. Capek. Lagian kata roh sendiri itu kan feminim itu, bukan maskulin itu. Iya. Kata roh itu feminim, bukan maskulin di situ. Cek aja kalau nggak percaya. Maka kalau diartikan Roh Kudus itu perempuan, ya benar juga, karena feminim. Dan itu pun tetap ajaran Kristen, bukan jadi ajaran Islam itu, betul nggak, Bang Sugi? Itu kan tetap ajaran Kristen kan? Mana ada Islam? Nah, jadi jangan bilang saya Islam, karena Roh Kudus perempuan itu ajaran Kejadian 1 ayat 27. Itu tidak saya ambil dari kitab suci Quran, bukan dari kitab orang. Jadi saya mengambil dari Alkitab. Jadi saya tetap Kristen. Jadi kalau saya hantam Kristen dengan ayat itu, saya bukan karena membela-bela Islam, tidak. Saya tetap Kristen, tapi memang kaunya yang dajal. Makanya kau yang duluan kuhancurkan buat nambahin biaya, betul nggak? Kan kalau kau kuhancurkan kan biayanya kan masuk ke saya, perpuluhan masuk. Ya iyalah, Katolik 1,8 miliar, kapan lagi gue dapat duit? Daripada gue jualan somai, kapan gue kayanya, mending lo aja gue hancurin. Makanya kan orang Katolik, Bang, ini ada sedikit sumbangan katanya. Oh makasih ya, karena memang kita kan para penginjil hidup dari ya memang ngancurin musuh gitu. Naik lagi, siapa lagi yang mau naik? Silen Prin. Halo, selamat sore Silen Prin. Halo, selamat sore. Halo Silen Prin. Islam Kristen, Bang. Halo, Bang. Suaranya mana, Bang? Islam apa Kristen, Bang? Kristen. Suaranya kecil kali, Bang. Kayak lagi di dalam gentong, Bang. Itu sama Luga tuh. Menurut pendeta Luga Tambunan, Roh Kudus perempuan, artinya Kristen punya Tuhan laki-laki dan perempuan. Nah, itu gimana tuh? Suaramu nggak denger, Bang. Roh Kudus feminim maksudnya. Roh Kudus feminim. Perempuan, bukan cuma sifatnya, tapi fisiknya juga perempuan. Enggak, kalau feminim iya, kalau perempuan di mana, di ayat mana, Bro? Ya kalau feminim kan nggak mungkin dia juga badannya nggak feminim. Feminim itu kan karena fisiknya juga perempuan, tubuhnya perempuan, dalamnya perempuan, baru disebut perempuan. Di mana ayatnya Kejadian 1 ayat 27? Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Jadi perempuan itu gambar Allah sendiri, selesai. Itu ayatnya. Enggak, gambar Allahnya lebih ke
Bukan, Apa? itu gambar Allah itu bukan menuju ke laki-laki perempuan. Itu lagi berbicara Terus kemana? secara ke manusia gitu, bukan dia cowok cewek, bukan. Oke, sekarang saya tanya, gambar Allah seperti apa? Ya gambar Allah ini di dalam kejadian itu bukan lagi ngobrolin fisik, Bos. Iya, sekarang saya tanya yang benarnya gambar Allah seperti apa? Jawab. Enggak, saya tanya dulu, itu ayat itu emang menurutmu merujuk ke fisik? Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan ini diciptakan Tuhan berdasarkan desainnya wajah Tuhan, desainnya Tuhan, desain dari seluruh apa yang ada di dalam tubuh badannya Tuhan. Itu namanya disebut gambar Tuhan. Itu fisik, rambut, kepala, mata, itu dari gambar Tuhan. Itu artinya. Silakan. Ya artimu seperti itu. Kalau ya, nggak seperti itu, kau jawab gambar Tuhan. Oke. Ya kalau nggak seperti itu, silakan kau jawab. Seperti apa gambar Tuhan itu? Ya di dalam ayat tersebut itu lagi nggak berbicara tentang fisik buat saya. Itu gambar diri Allah itu keotoritasan dia atas bumi ini. Gitu loh, dimana Tuhan itu menguasai seluruh apa yang ada di bumi ini. Bentar dulu. Terus gambarnya si Adam, gambar si Adam itu gambar siapa? Enggak lagi bicara fisik. Gambar si Adam itu gambar siapa? Fisik. Yang saya tanya, si Adam ini gambarnya diambil dari gambar siapa? Saya nanya nih, bukan lagi ngutip ayat. Gambar Adam itu gambar siapa? Itu diambil dari mana itu? Diambil dari tetangganya kah? Dari tetangganya Tuhan atau? Nggak ada. Kalau kamu berbicara tentang wajahnya, dagingnya, bentuk tubuhnya, itu nggak ada ayat kalau dia diambil dari siapa. Kamu nggak baca menurut gambar Allah, berarti diambil dari gambar Allahnya. Tentang gambar apa? Kamu tahu arti gambar itu fisik? Kalau kamu disuruh gambar kucing, yang kamu gambar sifat kucing atau kucingnya? Lah makanya di sini tuh bukan seperti itu, bukan mengenai gambar kucing. Makanya kamu Di mana ayatnya? kamu hanya sekedar gambar kucing, Bos. Manusia tolol, dengerin dulu. Aku lagi ngomong. Sekarang aku tanya sama kau. Perempuan sama feminim, it's totally different. Sebentar dong, orang lagi ngomong, ya. Kalau memang gambar Allah bukan laki-laki dan perempuan, lalu kamu jawab pertanyaan saya. Iya enggak, kamu aja tadi feminim udah pasti. Enggak. Kalau gambar Allah bukan laki-laki dan perempuan, lalu gambar Tuhan seperti apa? Jawab. Iya tidak terlihat lah. Ini Jadi Luka, saya dukung Luka. Tidak ada yang bisa lihat. Maria, bang sedikit bang. Gimana sih, Bos? Bang. Sedikit bang. Ini Maria ketika ditemui Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus itu perempuan bersayap. Tuh. Ini Maria. Ini Roh Kudus. Tuh, udah bener Luka itu. Betul. Jadi kami dulu sudah sering mendapatkan penglihatan kalau Roh Kudus itu perempuan bersayap. Sudah ada 5 orang di muka bumi ini. berarti benar mimpinya sih, benar mimpi juga ya. Udah bener Luka. Sudah banyak orang. Enggak. Sudah Bang, sudah banyak Bang orang. Sugi bawa gambar, nggak tahu siapa yang gambar sih. Makanya saya Jelas bukan yang orang Islam perlu. yang gambar. Makanya daripada orang Islam ini kalau ada kerjaan baru nih, bantu saya aja menghancurkan Katolik sama Protestan, lumayan kan? 1 triliun, 2 triliun dapat dari persembahan dari si lontong ini, 1 triliun dolar. Lalu gambar Allah seperti apa? Coba kita kembali kita tanya ke si Ucok ini. Gambar Allah seperti apa? Makanya kamu Jawab kalau ditanya, kamu dijawab kalau ditanya, jangan cerita-cerita sendiri. Gambar Allah seperti apa yang benar? Coba kau jawab. Seperti apa? Seperti rupa dan gambar kita. Enggak, si Ucok ini aku suruh jawab. Katanya mau tidak terlihat katanya.
Jadi kalau ketemu nanti Tuhan di sorga, Tuhannya nggak kelihatan terus sampai kapan? Ya, Allah itu siapa menurutmu, Bos? Gambar Allah itu seperti apa? Itu yang kutanya, itu yang kau harus jawab. Jangan kau nanya balik. Siapa? Allahmu siapa dulu? Bapak, Firman, dan Roh Kudus. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Silakan kau jawab. Yang kau Seperti lagi apa tanya Allah gambar itu? yang mana? Bapak dan Roh Kudus seperti apa gambarnya? Silakan. Oke, gambar Bapak, betul. Sekarang Bapak tuh namanya gimana? siapa? Bapakmu namanya siapa? Bodat, yang kutanya gambar Bapak seperti apa? Ku Bukan cek kutanya dulu namanya. Kau jawab. pengetahuanmu. Kau ngomong bodat sama aku ajar. Enggak, kurang ajar. Kutanya sama kau gambar Allah seperti apa? Jawab. Dan Bapakmu siapa? kau nggak yang bisa kau jawab, tanya kuturunkan gambarnya kau. namanya siapa? Biar tahu aku. Yahweh, silakan. Dari mana kata Yahweh bisa ada vokal? Dari mana? Bodat, aku tidak mau pindah tema. Kau jawab gambar Allah Karena seperti kau apa? ilmunya sama aku jauh, Bos. Jawab, Dari mana kuturunkan kau. Yahweh? Dari mana bisa dipronon Yahweh? Iya, kau jawab aja. Aduh, si kolor ini. Yang saya tanya gambar Allah seperti apa? Kucing. Ditanya gambar Allah malah nanya nama Ngomong lagi. Yahweh aja nggak bener lu. Dia mau Yahweh dia dari mau lari mana dari bisa tema, disebut tapi ada dia- vokalnya, ada A. Jawab dulu, kucing. Kau tadi bilang Tuhan kau nggak kelihatan. Jawab, perjelas dulu. Kenapa dia nggak kelihatan? Lu tahu Yohanes 1 ayat 18 nggak? Jawab, jawab. Tahu nggak? Kamu hafal nggak? Di Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak ada seorang pun yang telah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah itu dia menyatakannya. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Woi, saya Dia tanya adalah dulu, gambar Kak. dari yang kamu jawab gambar seperti Woi, apa? ada seorang pun yang melihat Allah. Jadi kau tahu dari mana kau? Anak tunggal Allah yang menyatakan. Yes, dialah Gitu. yang menyatakannya. Sekarang yang Ah, tanya terus Bapak seperti itu dari apa? mana kau tahu bentuknya? Kan di kitab Wahyu dikatakan dia seorang laki-laki duduk di atas takhta. Nah, terus salah lagi. Lu gak Jadi, kau ngobrol gimana? sama aku, belajar dulu lah kau. Intinya gimana? Jawab dulu, tai. Kutunjangkan juga muncung kau ditanya dari tadi gambar Allah seperti apa? Jawab. Manusia Makanya gembel, jawab. Kamu jawab. Gambar Allah seperti apa? Tadi kau nyangkal-nyangkal laki-laki perempuan kau sangkal. Giliran ku tanya gambar Allah seperti apa nggak bisa kau jawab. Jawab. Bodat. Ditanya bukannya dijawab. Jawab. Bapak itu tak terlihat, Bos. Oke. Kalau tak terlihat berarti Jangan oke bentuknya seperti dulu, apa? itu Tuhan. Bapakmu namanya siapa yang nggak benar? Sebentar, tadi kau udah bilang Bapak tak Bapakmu aja terlihat. nggak Jadi tahu kau ada namanya. bentuknya enggak? Ada bentuknya enggak? Tolol, jawab. Umat apa kau nggak tahu nama bapakmu? Saya tidak tanya namanya. Saya cuma tanya Bukan tidak bentuknya ada. Aku Bapak. cek dulu Iya, pengetahuanmu basic. makanya atau bentuknya. tahun. Ya kau jawab dulu. Kalau kau nggak jawab, aku turunkan kau, tai. Turunkan aja karena kelas kau bukan Turun. kelas, Bos. Ya, coba turunkan saya, bisa nggak? Orang ditanya dari tadi gambarnya seperti apa, tidak terlihat. Tidak terlihat itu seperti apa? Saya nggak tahu. Ya mati aja kau, Dodong. Yang kita tahu kan kecuali ada jawabannya, misalnya, Bang, Tuhan saya kayak pohon, kayak botol aqua. Saya menyembah titiknya Lucifer, saya sembah-sembah. Kau ngomong yang jelas. Itu kan Tuhan, ada kalau kau ingin seperti melihat apa? Tak ada seorang pun melihat Theos. Pasal itu kan, Goblok. iya kan enggak ya? Tidak ada seorang. Gimana? Kalau ingin melihat Bapak sama dengan melihat aku kan gitu kan? Iya kan, Yesus berkata barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, Berarti Allah iya. itu cowok, Allah itu laki, karena Yesus cowok. Iya kan? Nah pertanyaannya siapa istrinya? Ya harus ada istrinya dong. Nah, masa udah cowok nggak punya bini, tolol. Makanya bininya Roh Kudus, bodat kau. ngomong kasar-kasar. Kau agama apa kau? Udah kau. Agama apa kau? Makanya inilah. Jelas aja lu dulu juga. Enggak. Ketika ditanya Kau agama yang- harus jawab lu ga. Ketika dia agama Kristen. Kristen Saya apa? agama Kristen karismatik.
Kristen GBI karismatik, kau bilang Protestan sama Katolik dibubarkan. Bagaimana ceritanya? Ya karena mereka tidak itu bisa. Kristen. Luka Tambunan tuh Kristen lawan saya sejak zaman Facebook itu. Nah, Bang Sugi, maksudnya seorang Kristen berkata membubarkan Katolik dan Protestan itu dari mana ajarannya? Dasar. Oke, saya jawab ya. Ya, Saya dari jawab. mana ajarannya? Siapa? Ya, diam, ya kan? Tertulianus itu. Saya kan saya kan udah bilang Tuhan itu perempuan, Tuhan itu laki-laki. Datang si manusia kadal ini, si biawak satu ini, dibilangnya Tuhan tidak terlihat dan nggak ada bentuknya. Lah, bukan Kan saya kurang bilang ada ajar. bentuknya, Sob. Ya lalu bentuknya seperti apa, tai? Ya, coba jelaskan ya. Yang menghilangkan kelamin Tuhan itu siapa gak sebenarnya? Tuhan itu siapa? Nah, bertobat Nah, kau lu. kenapa? Mereka lu gak bertobat. Ada nggak kelaminnya lah Bapak? Coba kita tanya sama kau. Ada nggak kelaminnya lah Bapak? Bertobat Pasti dihilangkan kau. sama si Dengan Bajul. tobat ya, bertobat. Oh jawab dulu. Kenapa kau kehilangkan Keyakinanmu bukan hilangkan kelamin Tuhan? lelucon, bro. Makanya agamamu mau kububarkan. Itu ulah siapa gak yang Karena gak menghilangkan kelamin Tuhan itu ulah siapa? ini ulah gereja, gereja Katolik sama Protestan. Enak aja kau menghilangkan kelamin Tuhan ya kau yang duluan ditangkap. Kelamin Tuhan kok dihilangkan? Becet banget, becet. Itu, nah itu. Dan gini teman-teman, hasil dari perdebatan ini sudah banyak berita yang saya dengar, banyak Katolik murtad gabung di Titanium. Kemarin gitu ya. banyak di live chat bilang di grup sebelah, Bang saya tadi Katolik, saya benci banget sama Bang Luka, sekarang saya udah percaya nih Roh Kudus perempuan. Nah jadi Katolik udah banyak bubar. Lumayan lah buat nambah-nambahin uang jajan, persembahan-persembahannya. Ini ada masalah. Ya, aku Ini orang gila ini, itu mulu. kalau aku Kau mau bertobat ya? Udah bertobat belum, Bang? enggak, Bang, mengadakan gerakan tandingan dari Titanium. Aku namain gerakannya Apa itu? Uranium. Apa tuh isinya? Lo engkau sudah bilang Biarin katanya hybrid. Aduh, masa diubah lagi? Katanya kamu ikatan hybrid. Bang Uga, itu gimana Maria Marguela itu siapa sih Maria Marguela? Lah kau aja belajar sama saya, kau nanya-nanya, kau bikin tandingan pula. Udah, nggak perlu kau tahu, tidur aja kau sono. Mau curi-curi ilmu kau sama saya, enak aja. Ya, Kau. orang bertanya ya Silakan. jelaskan dulu lalu gak. Jelaskan dulu lah. Katanya mau bikin tandingan. Maria Marguela itu jenderal nomor 3 Lucifer. Dia adalah orang nomor 3 di Perempuan dunia neraka. atau perempuan? Setan perempuan. Dia yang menghilangkan gender Roh Kudus Ibu di Katolik. Dan patung Maria itu bukan patungnya Ibu Yesus, itu patungnya Maria Marguela sebenarnya. Nah, yang Makanya semuanya- digendong-gendong anak kecil. Itu Mario Marguela itu open BO atau enggak, Bang? Dia itu adalah ibu dari segala lonte. Itu di Wahyu pasal 17. Ibu dari segala pelacur. Ada yang selalu ada yang Kenapa? ada ibu segala lonte ya. Ada Wahyu pasal 17. Coba gue baca. Dia lah gue bacain ya. Disangkanya kali gue bercanda kali. Lanjutlah. Wahyu pasal 17. Yang perempuan apa itu ya? Maria Marguela. Maria Marguela. Jadi Maria Marguela ini sebenarnya itulah yang patung yang di gereja Katolik itu. Jadi yang di gereja Katolik itu sebenarnya bukan patung Maria itu. Lo dikerjain lo, dibohongin lo. Itu patungnya Maria Marguela. Makanya kan disembah-sembah kan. Kalau itu patungnya Maria nggak mungkin disembah. Tapi nih ya, gue baca ya. Wahyu pasal 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah-darah orang kudus dan darah-darah saksi-saksi dari Yesus. Jelas kan? Ada ibu dari segala lonte yang adalah setan perempuan. Itulah yang menyamar sebagai patung Bunda Maria.
Kalau mau tahu nanti lihat di VT saya bagaimana pergerakan dari Maria Marguela. Ya, silakan Teti, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Selamat sore, ada semuanya, Bos, Bang Luga. Selamat sore, Bang. Ya, sore itu, Ya, silakan silakan. itu. Ya, Tanya apa toh? Sama Nabi Luga toh. Bukan, aku Bang Luga silakan. ini, Bang Luga. Aku mau nanya sama Abang loh. Boleh. Nah, Bang, Abang kah dosen yang aku kenal itu, Bang? Dosen yang aku kenal itu, Bang. Iya, Apa? kan? Dosen yang aku kenal itu. Abang tahu aku nggak sih, Bang? Apa sih? Apa sih? Kan aku lihat Abang tuh ketika di Lihat aja sih, kan aku lihat Abang tuh di ulang tahun API itu loh. Terus kan Abang kan di situ loh, kok kayak itu kayak Pak Tamburan. Aku pikir kayak gitu, iya kan, Bang? Pak Tamburan. Aku pikir kayak gitu, iya kan, Bang? Iya, saya itu. Oh iya, puji Tuhan. Sehat selalu ya, Pak. Aman gak Luga di kumpulan orang muslim, aman kan? Nggak teroris kan? Nggak teroris kan? Iya, harus aman lah. Dari dulu juga gue udah ngumpul kok. Gimana sih? Dari zamannya mau kita kan aku ngumpul terus, ngumpul. Tapi kayaknya Lagian kan orang Bang Islam Luga- itu sebenarnya sama. Gini loh, pada dasarnya semua manusia itu sama. Kalau kita baik, orang baik. Kalau kita jahat, orang jahat, itu aja lah. Nah, saya kan Tapi baik. kalau kebalikannya, ya, Luga, mereka juga misalnya kan saya pasti- datang ke Luga. Kalau kebalikannya, misalnya saya sendirian datang ke kumpulan debater Kristen itu gimana kira-kira? Kalau ke kumpulan debater yang ada di Titanium, Bang Sugi pasti aman. Tapi kalau ke kumpulan bom-bom saya nggak tahu. Makanya iya dong, saya kan kalau semua yang berada di gereja King of King yang saya bangun, oh itu udah pasti aman. Tapi kalau kumpulannya bom-bom, ya tahu sendiri, nggak ketemu aja dihujat-hujat, apalagi ketemu, apalagi sendiri pasti ribut. Kan begitu. Jangankan muslim, saya aja pun dikumpulin bom bisa digebukin, apalagi yang lain. Kalau posisi mereka lagi kumpul. Tapi kalau saya nggak akan. Justru sama kan, teman-teman muslim juga saya undang dulu di acara debat Menahem Ali kan, apa emang nggak makan tidur enak gitu. Silakan Teti, apa yang mau ditanyakan lagi? Adakah yang mau ditanyakan? Enggak, aku mau, kan masih tergendala itu tugasku, Bang. Bikin tesis. Apa tuh tugasnya? Bikin tesis loh. Iya, bikin tesis. Tesisnya apa tuh? Iya, waktu itu jadi. Apakah Luga Nabi? Bukan, Bang. Emang Pak Eliezer nggak ngasih tahu ya sama Bu itu ya? Eliezer, siapa tuh Eliezer ya? Kok Bapak lupa sih, kok pura-pura pikun sih, Pak? Siapa Eliezer? Yang prodi teologi ya loh. Eliezer. Bapak kan yang dosen kan di Rahmat Immanuel Ministry kan? Iya. Bukan. Iya. Cuman Bapak itu kayak makin gemuk. Bukan salah orang kali ya. Serius. Salah orang. Nanti coba aku tanya ya. Iya, dosen. Namanya di situ bukan Luga. Kelas Nabi ya. Emang namanya di situ bukan Luga, lupa pula namanya siapa waktu itu Bapak. Dosen. Berarti bukan saya lah. Pendeta lu Nabi. Apa? Iya, dosen dia. Iya kan? Ya, Luga nggak pernah ngaku dosen. Bang Ari? Enggak. Saya udah rasul. Nggak Kalau pernah saya ngaku rasul dosen. ya. Saya rasul. Itu kan berarti dia rendah hati. Kalau dia dosen terus ngaku dosen, dia rendah hati, Bang. Tapi Nah, terus intinya apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? ya namanya itu Setuju aja. gak kamu kalau Roh Kudus perempuan? Roh Kudus perempuan. Hmm. Itu kan Bang Luga yang bilang kan.
Iya, maksudnya ketika di abad 1 sampai ke 4 Roh Kudus sebagai perempuan, ketika gereja Katolik masuk, maka disingkirkan ajaran ini sampai sekarang. Makanya sekarang dibangkitkan lagi oleh Roh Kudus bahwa Roh Kudus memang perempuan kok. Gereja selama ini ditipu sama gereja, sama bapak-bapak gereja. Korban tipuan gereja itu. Makanya harus diluruskan di akhir zaman ini. Sekarang aku mau nanya, kenapa Abang Luga mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang perempuan? Sementara Roh Kudus nggak Kejadian seorang 1 ayat. orang loh Bang. Bukan Kejadian 1 ayat 27. Bang. Betul, Roh Kudus itu kan Tuhan, Allah ya kan, Roh Kudus kan Allah. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Betul. Berarti ada Allah yang gambarnya seperti perempuan. Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Silakan. Kayak gitu ya bunyinya ya Bang. Kejadian 1 ayat 27 tuh ya. Kan marilah kita perempuan, laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah, menurut gambar kita. Iya. Berarti perempuan ini kan gambar Allah. Kalau perempuan gambar Allah, Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Allah mana yang seperti perempuan? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada dong. Apa tuh? Perempuan. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya, ada dong. Apa tuh? Perempuan. Kok suaranya ulang-ulang sih? Kan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Kalau dibalik, gambar Allah adalah perempuan. Kan dibalik aja itu kalimat. Saya ulang ya. Iya Bang. Saya ulang ya. Iya, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Dibalik kalimatnya, gambar Allah seperti perempuan diciptakan, kan sama aja, cuma ngebalikkan kan kalimat aja itu. Kan gini Bang, Kejadian 1 ayat 27 bunyinya begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dia itu di sini merujuk kepada udah sama aja kan? Kepada terus dan siapa aja yang diciptakan? Diciptakannya mereka. Diciptakannya mereka. Berarti Allah itu menciptakan mereka. Mereka ini siapa coba? Kalau di nat ini mereka siapa? Berarti laki-laki dan ini adalah Adam dan Hawa itulah. Adam dan Hawa itulah. Betul, berarti Adam dan Hawa itu gambarnya siapa? Menurut gambar siapa dia diciptakan? Gambarnya siapa berarti? Gambar Allah. Gambar siapa? Ya udah, berarti gambar Allah perempuan. Masa gitu aja nggak ngerti sih? Mana ada bentar dulu kita hati-hati juga Bang mengumpulkan. Nggak nyambung. Karena nggak ada ayatnya. Tapi pernah sih di kitab perjanjian lama, aku bukan lagi ibumu, begitu. Pernah Tuhan juga mengatakan seperti itu. Betul. Ya kan, jadi di sini bukan masalah jenis kelamin mungkin Bang. Kalau dikatakan laki kau udah nafsir namanya, kau udah nafsir. Di sini bukan jenis kelamin. Perempuan itu dibilang perempuan itu karena ada kelamin. Kalau nggak ada kelamin namanya pohon. Betul. Karena ada kelamin makanya disebut perempuan, betul nggak? Setuju, betul. Kalau nggak ada kelamin namanya botol aqua, pohon. Itu pohon gitu ya, pohon gitu ya. Seperti Indo ayam. Itu gimana? Seperti Indo ayam. Betul. Nah, begitulah sama seperti induk ayam menjaga anak-anaknya, demikianlah aku Tuhan mempertahankan Sion. Berarti Tuhan itu seperti induk ayam, berarti dia ibu. Iya. Nah sekarang, tapi Tuhan kan bukan manusia Bang yang punya jenis kelamin Bang. Walaupun dikatakan citra diri Allah, gambar itu ajaran siapa? Tuhan memang bukan manusia, tapi Tuhan tidak berjenis kelamin itu ajaran siapa? Itu ajaran setan.
Sudah dibilang laki-laki dan perempuan itu gambar Allah, berarti itu kan sudah termasuk kelamin. Laki-laki itu bisa nggak dipisahkan dari kelamin? Oh, Adam itu tolong ya, dari pinggang ke atas Allah, di bawah dari apa? Dari pinggang ke bawah pas pertengahan sampai paha bukan Allah, karena di situ ada kelamin. Maka dari kaki dari paha ke bawah Allah, kan lucu jadinya. Bang, Cuma karena ada kelamin di tengah. Bang Luga, sekarang gini aku mau tanya lagi. Kita share nih ya Bang, jangan marah-marah ya Bang. Nah, tadi Abang bilang bahwa Roh Kudus itu perempuan gitu kan, tadi Abang bilang itu. Betul, kan? betul. Jadi Roh Kudus itu kan God is Holy Spirit. Roh Kudus itu adalah Allah, itu adalah Roh Kudus. Memang iya. Makanya Tuhan perempuan. Allah Bapa Tuhan laki-laki, Roh Kudus Tuhan perempuan. Yesus lah anak satu-satunya. Masuk akal kan? Logis sih, tapi ya logis sih Bang. Karena kamu selama ini udah ditipu gereja selama berabad-abad, makanya susah menerima yang logis karena udah terbiasa ditipu. Kita kan hidup dalam penipuan ketika kita jadi Protestan, ditipu oleh Tertullianus. Penyamaran dari Maria Marguela, ajarannya menghilangkan gender ibu. Karena kita udah terbiasa ditipu, ketika kita ditawarkan yang logis, kita sulit nerima karena udah kebiasaan bohong. Oke, aku sekarang agak beralih sedikit. Ketika Yesus murid-muridnya pernah bilang ini, lihat itu ibumu, waktu disalib kali itu ya Bang, peristiwa itu. Lalu Yesus bilang gini, siapa ibuku? Katanya, itulah ibuku. Lalu ditunjuklah orang-orang banyak itu. Itulah ibuku, itulah saudaraku, katanya. Terus, barang siapa yang melakukan perintahku, dialah ibu dan saudaraku. Ya, berarti ketika di dunia ada nggak di Bible bahwa Yesus itu pernah mengatakan Yesus ibu kepada siapa, Maria? Ada nggak? Bukan konteks itu, aku mau bagaimana? Katanya malah bilang perempuan, bukan ibu, perempuan. Iya Bang, maksud aku Bang juga itu Suara apa sih? memahami ayat itu seperti apa gitu loh Bang. Nah, Ya, jadi gini ya. Kalau Maria adalah ibunya Yesus, maka akan memperlokal Maria seperti mana anak hormat kepada orang tua. Tapi karena Yesus tahu bahwa Maria itu adalah anaknya, maka hormat itu tidak ada. Yesus tidak perlu menghormati Maria sama seperti dia menghormati bapak kandungnya. Kalau kepada Bapa di sorga, Yesus terlalu hormat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dan aku tidak hormat bagi diriku, melainkan Bapa yang mengutus aku. Begitu hormatnya Yesus kepada Bapaknya. Dan dia juga begitu hormat terhadap Roh Kudus. Barang siapa mau mengucapkan perkataan terhadap anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa mengucapkan perkataan yang menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Begitu hormatnya Yesus kepada Roh Kudus, karena dialah ibu kandungnya. Maria cuma ibu angkat, apalagi dia ciptaannya sendiri, maka tidak perlu ada penghormatan khusus kepada Maria. Dia hanya memperlakukan Maria layaknya seperti seorang hamba dan seperti seorang ibu-ibu pada umumnya, bukan sebagai ibu kandung. Karena ketika Maria hamil pun bukan karena Yusuf bersetubuh dengan Maria. Tiba-tiba Gabriel datang. Dia hamil oleh Gabriel, oleh Roh Kudus. Dan anak yang lahir itu akan disebut anak Allah, bukan anak Maria. Tapi gereja begitu jahatnya, dibilangnya Yesus itu, Maria itu bunda Allah. Sehingga menyamakan level Maria dengan Tuhan. Jadi seakan-akan Maria itu pencipta alam semesta. Padahal Maria itu cuma suaminya Yusuf. Dia manusia berdosa. Dia tidak pantas jadi bunda Allah. Yang pantas jadi bunda Allah itu hanya Roh Kudus. Jadi bukan Maria. Dan nggak boleh kita bikin patung Maria. Karena patung Maria itu sebenarnya bukan patung ibunya Yesus, tetapi patung dari
Maria Marguela itu jenderal nomor 3-nya Lucifer. Namanya, dia tinggalnya di lautan Pasifik. Itu Maria Marguela itu. Patungnya dia lah yang ada di gereja Katolik. Tapi mungkin itu kan yang mengatakan Bunda Allah itu kan di doktrin Katolik ya. Mengapa mereka menyebutkan Bunda Allah? Pasti ada dasarnya, Bang. Ya kan? Karena Bapak ada di dalam Bunda begini loh. Mungkin ini prediksi aku loh, Bang. Bukan prediksi aku. Ya, begini. Kalau disebut Bunda, berarti harus ada gen. Saya ada gen ibu saya di dalam diri saya, maka dia adalah bunda saya, dia adalah mama saya. Tapi kalau Maria, itu tidak sama sekali 0% gen ketuhanan, 0. Yang ada gen ketuhanan cuma Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus. Makanya Maria tidak boleh dikatakan Bunda Allah. Kalau dibilang mama angkat lebih pas. Maria adalah mama angkat atau mama sewaan. Disewa selama 9 bulan, setelah itu udah mama sewaan. Padahal ngeden loh. Ya enggak begitu, itu namanya tidak menghargai begitu. Bunda Maria itu, bu saya itu orang Protestan, cuma berarti menyembah Bunda Maria, Begini ya. Dihormati, kalau kita dihormati, tapi tidak dihormati sebagai Tuhan, dia dihormati sebagai nabi saja atau hamba Tuhan. Kan Maria bilang, saya hamba Tuhan, saya bukan istri Tuhan, betul? Iya, Maria Tuhan atau hamba Tuhan? Itu sebagai pahlawan juga dia, karena pahlawan tapi bukan Tuhan. Itu tidak ada manusia suci terkecuali Bunda Maria sejaman itu. Oh, semua manusia berdosa. Semua manusia zaman itu hanya Bunda Maria yang dipilih. Iya tuh sampane. Oke, gantian bicara ya. Gantian bicara. Kita menghormati Bunda Maria sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai istri Bapa. Ya, betul. Yang jadi masalah orang Katolik memperlakukan Bunda Maria sebagai istri Bapa, makanya disebut Bunda Allah. Bunda Allah itu Roh Kudus, itu yang lebih pantas jadi Bunda Allah, bukan Maria. Masa Maria lebih tinggi derajatnya dari Roh Kudus? Ada aja. Kenapa Roh Kudus dihilangkan gendernya di Katolik? Dibilang bukan ibu. Tujuannya adalah untuk menaikkan Maria, kandidat satu-satunya mamanya Yesus. Kalau ditanya mamanya Yesus kepada orang Katolik, ada nggak yang berani bilang mamanya Yesus Roh Kudus? Nggak ada. Ya berarti lo nuhanin Maria, udah kapan kau pinter, Kau nih si Sutejo nih mending kau jadi jemaat lah Tejo, jangan ngajar-ngajar kau di sini. Lawang harusnya sih bilang aja Maria, bukan Bunda Maria, apalagi Bunda Allah. Bunda Allah itu berat loh. Ya Bunda Maria loh yang betul. Kalau Bunda Maria bisa aja. Iya kalau Bunda Maria bisa aja, tapi kalau Bunda Allah nggak boleh. Semua itu di pengakuan iman rasuli, pengakuan Maria itu ditulis itu. Lahir dari seorang perawan Maria, nggak salah. Tapi kalau dibilang Bunda Allah, seakan-akan dia ibu negara, ibunya Allah Bapa. Nggak bisa, karena masih ada wanita yang lebih cantik dari dia, yaitu Roh Kudus. Itulah ibu yang menjadikan alam semesta. Makanya dikatakan laki-laki itu, perempuan itu gambar Allah. Siapa gambar Allah yang perempuan? Ya Roh Kudus. Kenapa jadi Maria pula yang lebih mulia daripada Roh Kudus dibikin? Nah, ini Maria yang bisa jadi Bunda Allah juga, Bang.
Bang Luga, gambar Allah itu bukan berarti laki-laki perempuan. Terus seperti apa gambar Allah? Angin, tidak terlihat. Paling itu aja jawabannya. Loh, iya kan? Enggak di situ. Maksudnya lalu seperti apa? Gambar Allah iya, itu iya sama aja. Ya, sifat kan? Yesus itu. Sifat kan nggak kelihatan, kecerdasan kan tidak terlihat. Intinya lo mau menghilangkan gambar Tuhan dengan ya, iming apa dengan tameng sifat kecerdasan. Sifat dan kecerdasan kan nggak bisa diajak jalan-jalan. Misalnya aku mau mengajak sifat dan kecerdasanmu ke mall, badannya nggak usah dibawa, kecerdasannya aja dibawa jalan-jalan. Itu namanya orang gila. Bang, Tuhan kok jadi kecerdasannya. Tuhan itu di dalam gambar Allah itu tadi bukan berarti pikiran. Gambarnya seperti apa? Gambar Allah seperti apa? Gambar Allah itu seperti kesucian seperti manusia lah, cocok. Intinya nggak ada gambarnya. Intinya dia mau meniadakan Tuhan, lalu mau bikin Tuhan gentayangan, sifatnya yang jalan-jalan, akhirnya orang jadi bingung. Mana Tuhan? Itu sifatnya lagi jalan tuh. Yang mana orangnya? Oh, sifatnya lagi jalan. Suci, Bang. Perilaku lagi. Bang Yoga dengerin dulu. Jadi gini, enggak sih. Iya, Sutejo kan bilang, mana Tuhan? Saya mau ketemu Tuhan. Itu sifatnya lagi jalan itu. Tuh mana orangnya? Mana? Enggak, dia nggak kelihatan. Cuma sifatnya aja lagi jalan-jalan. Nanti kecerdasannya tuh maju ke belakang, baru mundur. Rungono Jo. Tuhan orang gila. Aduh. Kemiyo Jo. Kon kemiyo Jo. Dibuka kemiyo Jo. Dibuka dulu. Yang dimaksud gambar Allah itu adalah sifat yang suci, yang kan oleh Tuhan. Yesus kan menunjukkan kesuciannya. Intinya nggak kelihatan. Ya, kesuciannya kan nggak kelihatan kan. Jadi bisa ada yang ada kesucian. Perbuatan. Iya, tapi bentuknya nggak ada kan? Ada bentuknya nggak? Ada bentuknya nggak? Nggak ada. Tuannya kawan ini nggak ada bentuknya, nggak ada gambarnya. Yang ada cuma kesuciannya jalan-jalan, sifatnya jalan-jalan, tapi bentuknya nggak ada. Kayak angin gitu. Angin disertai dengan kebijaksanaan, berseliweran, itulah tuannya si lontong ini. Bodat. Terus mulai ngawur itu dan ngawur itu loh, lah kamu sendiri yang mengatakan Tuhan itu nggak ada gambarnya, badannya, yang ada cuma kesuciannya dan kebijaksanaannya, jalan-jalan. Ya Tuhan itu nggak akan ada artinya. Sebentar dulu. Sebentar ya. Kalau misalnya begini, ada yang menciptakan bumi, dia menciptakan manusia, tapi gambarnya kucing. Kau mau nggak menyembah kucing itu? Ya nggak mungkin toh, Bang kucing itu mempunyai sifat seperti manusia. Sifat ketuhanan, betul kan? Seperti nggak mungkin. Nah, makanya yang berhak ketuhanan. Nah iya, Yesus aja udah cowok. Kenapa suciannya dan kebijaksanaannya Yesus aja dong. Itu membuktikan kalau Tuhan itu cowok. Cuma kau cari aja mamanya yang mana. Mamanya Roh Kudus. Kamu yang tidak paham tentang biologis. Yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan itu. Nah, jadi gini ya. Makanya teman-teman, daripada begini teman-teman, daripada kita capek-capek ngurusin orang kayak begini, mending kita bubarkan aja agama mereka ini. Capek coba ngerugin negara, ngabisin beras. Udah dikasih. Pangkat sama saya udah rasul. Agama sing wis enek iku gak dibubarne tapi dipelihara. Masalah apa itu karya emas dari tapi kan perlu didialogkan.
Kita loh kurang didialogkan, menjalani yang merintis dari agama. Bukan itu yang ditanya. Gambar Tuhan seperti ya udah, gambar Tuhan seperti apa? Kau ingin memelihara, ditanya gambar Tuhan, kau bilang angin. Saya ingin memelihara agama, ditanya. Ikut nabimu Jo, rasulmu ikut Jo. Ditanya gambar Tuhan angin, Borjong, gimana kau? Kecuali kau bisa menjawab. Sebentar, Pak Sutejo. Kan gini, Bang Luga. Memang kan Yesus pernah berkata kayak gini, Bang. Roh itu seperti angin. Dia mana ayatnya? Nggak ada ayat seperti itu. Ya Bang, ada di kitab. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu laki dan perempuan, titik. Bang. Itu aja poinnya. Oke Bang, nanti ya Bang, nanti kita kapan sempat aku kasih tahu. Tetap sekarang itu saya tanya, Allah itu roh Allah lain. Kalau roh Tuhan itu kan ada tahtanya kan, Luga kan, dia kan? So, kalau nggak ada. Iya, roh itu ada gambarnya. Selama ini kalian ditipu oleh gereja. Roh itu ada gambarnya. Gambar dari roh itu adalah laki-laki dan perempuan. Ada rupa. Loh, di Kejadian 1 dibilang orang berfirman berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa kita. Berarti roh itu ada rupa. Selama ini lo ditipu gereja, roh itu nggak berbentuk, itu salah. Roh itu justru ada gambarnya. Gambar dari roh itu sama seperti laki-laki dan perempuan. Bener itu, roh itu ada gambarnya. Contohnya siapa? Si Manis jembatan Ancol. Tetap aja ada perempuan. Setan aja ada gambarnya kok. Ada tahta bapak, ada tahta anak, kan gitu kan, Luga ya? Bang Arif, sorry. Sekarang tawa di Komalabang ini. Bang Luga, ini lagi aku mau bilang. Ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus berupa burung merpati. Hari Pentakosta setelah Yesus 40 hari, lalu hari ke-50 hari Pentakosta. Memang Roh Kudus itu memang bersayap kok. Itu memang Roh Kudus itu bersayap. Perempuan, iya kan ya, Kak? Jangan manggil dah ke aku, Bang. Itu udah betul. Jadi kalau Roh Kudus itu berupa api ketika murid-murid, ya kan, Bang? Ya kan? Ingat nggak? Begini ya. Roh Kudus itu memang rohnya itu berbentuk api, tetapi yang berbentuk api itu dia punya tubuh, dia punya rumah. Rumah inilah yang disebut gambar laki-laki dan perempuan. Sama seperti kamu. Rohnya Teti itu kalau dilihat di alam roh itu seperti wajah kamu. Iya. Bukannya roh itu jadi angin hutan belantara. Misalnya kamu meninggal nih, badan kamu kan sudah dikubur, roh kamu kan pergi ke sorga. Ketika di sorga kamu dilihatnya seperti apa? Ya tetap aja kamu dilihat seperti perempuan, bukannya jadi angin surga melayang-layang seperti api yang gak ada bentuk. Tetap aja kamu ketika di surga melepaskan jasad, tetap aja kamu di sorga seperti perempuan. Itulah gambar dari roh, yaitu perempuan dan laki-laki. Makanya kamu jangan mau ditipu oleh gereja. Ini kebanyakan tukang tipu. Betul itu. Ketika kamu mati, kamu gentayangan. Ketika kamu gentayangan, yang dilihat tetap muka kamu, wajah kamu, nggak mungkin jadi wajah gorila. Bang, ganti ya dan ngomong Bang. Duduk, iya. Yesus nanti kan waktu di surga nanti kan akan duduk dan makan bersama dengan Abraham, kan gitu kan? Karena ada ya seperti itu. So kalau roh itu nggak ada pantatnya, berarti kalau roh, iya kan Luga ya? Nih, ketika menemui Maria, laki-laki apa perempuan ini? Sekarang gini loh, mengapa Yesus mengatakan? Ini Maria kan? Nah ini Maria, ini Roh Kudus. Iya bener Luga itu, nah. Tuh perempuan bersayap, ini Maria. Udah bener Luga, bener Luga. Iya. Jadi gini Teti, misalnya kamu meninggal ya, meninggallah kamu. Lalu roh kamu kan terangkatlah ke sorga.
lalu kamu berada di pintu gerbang surga. Yang dilihat malaikat tentang kamu angin atau muka kamu? Coba jawab. Ya wajahku lah. Ya wajahku. Iya, berarti roh itu ada wajahnya. Sosok susah kali kau diatur. Roh itu ada gambarnya. Bang Luga sebentar. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Sebentar ya. Malaikat itu begini. Ih, ada tuh. Ada suara si Teti. Mana dia ya? Oh, nggak kelihatan dia. Kalau kau nggak kelihatan, nanti kau nyelonong main masuk pintu gerbang aja. Harus kelihatan, dilihat oleh malaikat. Ya bentuk